Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahelia Ahmara dengan NPM 23106311701111 dari kelas 1C Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Bambang Suteja SHMSI, di mana di proyek kali ini saya diminta mewawancarai beberapa narasumber mengenai aktualisasi nilai-nilai kewarganegaraan dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, saya akan mereview sedikit materi kewarganegaraan yang telah dipelajari. Oke, untuk materi bahasan di pendidikan kewarganegaraan ini ada yang pertama kewarganegaraan dan pentingnya kewarganegaraan, lalu ada falsafah Pancasila, yang ketiga ada identitas nasional, yang keempat ada demokrasi, dan yang terakhir hak asasi manusia dan rule of law. Kewarganegaraan dan pentingnya kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah pendidikan yang menjelaskan hubungan antara warga dengan negara secara timbal balik. Hubungan antar warga dengan negara melahirkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus ditunaikan untuk tercapainya tujuan negara. Kewarganegaraan memiliki beberapa arti. Yang pertama itu ada kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Dalam arti yuridis itu ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Sedangkan dalam arti sosiologis, itu tidak ditandai dengan ikatan hukum tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Lalu ada juga kewarganegaraan dalam arti formil dan material. Kewarganegaraan dalam arti formil yaitu menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Sedangkan dalam arti material menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya ada dasar hukum pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023, Pasal 37 Ayat 1 dan 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang terakhir ada Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 43 Tahun 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Selanjutnya ada materi falsafah Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila menjadi salah satu sarana yang ampuh dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Nilai dan norma yang terkandung di dalamnya diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai sesuatu yang benar, bijaksana, tepat, dan adil untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Adapun landasan Pancasila itu ada 3. Yang pertama landasan historis, yaitu sejarah terbentuknya Pancasila yang merupakan hasil perenungan para founding father kita. Lalu ada landasan kultural, di mana Pancasila merupakan suatu bentuk kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Dan yang terakhir ada landasan yuridis atau Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya ada materi identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Adapun identitas nasional Indonesia itu meliputi bahasa negara, bahasa Indonesia, bendera negara kita, bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara Pancasila, bentuk negara kita yaitu kedaulatan rakyat, dan konstitusi hukum negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada materi demokrasi. Demokrasi berasal dari 2 kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Tujuan demokrasi adalah memanusiakan manusia dan memasyarakatkan secara fungsional dengan penuh rasa kebersamaan serta rasa tanggung jawab.
Ya, ada 3 pilar demokrasi. Yang pertama itu pemerintahan dari rakyat atau government of the people. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat atau government by the people. Dan yang terakhir, pemerintahan untuk rakyat atau government for the people. Oke, selanjutnya ini adalah materi kita yang terakhir, yaitu mengenai hak asasi manusia atau HAM. Menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatnya. Adapun makna hak asasi manusia itu yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Lalu yang kedua, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Yang ketiga, tidak seorang pun manusia yang ingin hidup sengsara. Selanjutnya ada ciri-ciri hak asasi manusia. Cirinya ada 4, yaitu yang pertama hakiki atau sudah ada sejak lahir. Yang kedua universal, berlaku untuk semua orang, tidak memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga yaitu tidak dapat dicabut, dan yang terakhir tidak dapat dibagi. Ini materi yang terakhir yaitu mengenai rule of law. Rule of law adalah prinsip hukum yang menjamin adanya supremasi hukum dalam suatu negara. Konsep ini menekankan bahwa negara harus tunduk pada hukum dan tidak boleh berkuasa di luar batas hukum. Rule of law juga menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, baik dalam hubungan antar negara maupun dalam hubungan dengan pemerintah. Ini ada prinsip rule of law. Yang pertama adalah supremacy of law, yaitu tidak ada lagi kekuasaan yang sewenang-wenang, semua harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang. Lalu yang kedua itu equality before law, yaitu persamaan hukum, di mana tidak terdapat diskriminasi dalam hukum. Dan yang terakhir, konstitusi yang berdasarkan hak-hak dasar yang dalam pengertian formal, the rule of law adalah kekuasaan umum yang terorganisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahelia Ahmara dan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu narasumber saya. Halo, selamat malam Teh. Halo, selamat malam. Boleh perkenalan diri dulu Teh? Oke, boleh sebelumnya perkenalkan, nama aku Ananda Kaida Tamara. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan tari. Di sini mungkin kesibukan aku akhir-akhir ini, aku menjadi pelatih di salah satu sanggar tari yang ada di Kota Bogor. Juga kadang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Gitu, Sarah. Gitu. Berarti Teteh ini bisa dibilang berkecimpung di dunia yang budaya ya, seputar budaya. Betul. Ngomongin soal budaya itu kan termasuk identitas nasional ya. Nah, menurut Teteh, seberapa penting sih budaya sebagai identitas nasional bagi suatu negara? Oke, kalau menurut aku sih penting banget ya, karena budaya ini memiliki peran yang sangat penting sebagai identitas nasional di suatu negara. Jadi ia merupakan mencerminkan sejarah, nilai-nilai, dan tradisi yang membentuk karakter masyarakat, memperkaya keberagaman, serta memperkokoh rasa kebangsaan. Jadi sebenarnya isi dari budaya ini sendiri itu adalah wujud dari ide-ide masyarakat itu sendiri yang berupa kepercayaan, pengetahuan, moral, kesenian, atau maupun pandangan hidup. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa aja sih tantangan yang Teteh hadapi sebagai bagian dari pelestari budaya di era modern saat ini? Kan sekarang tuh banyak yang mungkin orang-orang atau anak muda lebih tertarik sama tari-tari modern gitu ya Teh ya? Gimana tuh? Oke, jadi kalau untuk tantangan dari
sendiri, mungkin salah satu tantangan pelestarian budaya di era modern ini menarik perhatian generasi yang lebih tertarik pada budaya atau tari modern. Kayak misalnya Karel tahu sendiri kan, misalnya kayak K-pop, BTS, mungkin Karel salah satu penggemarnya itu kan. Nah, jadi perubahan preferensi itu dapat mengancam keberlangsungan praktik budaya tradisional dan memerlukan pendekatan kreatif untuk menarik minat dan melibatkan generasi muda dalam warisan budaya. Itu kalau menurut aku. Oke. Berarti kita harus melestarikan ya intinya tuh. Betul banget. Oke, kalau gitu gimana cara Teteh mengajak orang lain untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pelestarian budaya ini? Oh, banyak banget. Salah satu caranya mungkin kita bisa mengajak orang lain untuk dapat berpartisipasi dalam pelestarian budaya ini dengan mengadakan acara workshop atau aktivitas yang menarik serta memberikan informasi edukatif tentang pentingnya warisan budaya. Lalu melibatkan komunitas dan membangun kesadaran akan kekayaan budaya seperti yang Karhel ketahui sendiri mungkin ya. Indonesia ini mempunyai keberagaman suku budaya di Sabang sampai Merauke. Jadi buat apa sih kita lihat yang lain kalau misalnya di kita itu masih bisa kita gali. Itu Karahel. Oke, waduh, ini banget ya pembahasan kita. Iya, berat ya Karahel ya. Iya, berat ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya ya Teh ya. Sukses selalu. Sama-sama Karahel. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut ke narasumber yang kedua. Selamat malam, Kak. Ya, selamat malam. Boleh perkenalan diri dulu, Kak? Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dedi Wahyudi dari Universitas Terbuka jurusan S1 Matematika. Sudah di semester 5 sekarang. Oke. Saya izin tanya-tanya sedikit ya, Kak, mengenai kewarganegaraan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja sih nilai-nilai kewarganegaraan yang sudah Anda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi dari nilai-nilai kewarganegaraan sendiri itu terdapat beberapa nilai yang insya Allah sudah saya terapkan, baik di kehidupan sehari-hari untuk mendukung pembentukan masyarakat maupun dalam diri saya pribadi, ya seperti itu. Jadi yang pertama mungkin kesadaran terhadap hak dan kewajiban gitu ya. Sebagai manusia pasti kita punya hak dan juga kewajiban masing-masing sebagai warga negara serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab seperti itu. Terus yang kedua itu partisipasi aktif. Jadi di sini saya sebagai mahasiswa tentunya harus aktif dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu melalui partisipasi dalam pemeliharaan umum, forum diskusi maupun kegiatan sukarela, seperti itu ya, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan mahasiswa, seperti itu. Terus selanjutnya eh, respect terhadap keanekaragaman. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam budaya, agama, maupun pandangan politik. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita harus senantiasa menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua orang. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita dalam kehidupan sehari-hari itu terpecah belah oleh adanya perbedaan budaya, agama, maupun pandangan politik sendiri. Apalagi sekarang kita sudah memasuki tahun politik. Seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah dalam aspek pendidikan dan juga pengembangan diri. Sudah pasti kalau di pembukaan Undang-Undang Dasar kita di situ dijelaskan bahwa kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, itu poinnya di situ. Kita sebagai mahasiswa, khususnya saya, sudah pastinya dianjurkan bahkan diwajibkan untuk
senantiasa mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya mungkin sebagai mahasiswa mungkin kita bisa mengajar pada anak-anak di lingkungan sekitar kita untuk menyebarkan ilmu. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Seperti itu. Terus setelah itu ada yang namanya, terus setelah itu juga penggunaan teknologi yang bijak ya tentunya ya. Apalagi sekarang di era yang semakin modern, kita harus senantiasa bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan seperti itu, terutama dalam penggunaan teknologi. Kita harus menjaga privasi dari penyebaran informasi palsu ataupun merugikan. Ya, seperti itu. Jadi kita harus senantiasa menjaga privasi, itulah yang paling penting mungkin ya dari situ ya. Terus sebagai mahasiswa juga kita harus senantiasa berperilaku etis. Ya, berperilaku etis di sini kita dalam bertindak ya selaku mahasiswa pasti perilaku kita itu akan diperhatikan oleh masyarakat sekitar gitu ya. Makanya saya pribadi senantiasa mempertimbangkan apa yang akan saya lakukan dan apa dampak dari apa yang saya lakukan itu tersebut bagi masyarakat. Seperti itu. Terus sekarang memasuki ke tahun politik ya. Jadi kita harus setia terhadap nilai-nilai demokratis ya. Nilai-nilai demokratis yaitu senantiasa membela dan mendukung nilai-nilai demokrasi itu sendiri, termasuk kebebasan berbicara dan hak partisipasi. Seperti itu ya. Jadi apalagi sekarang mungkin kalau kita berbicara tentang politik pasti ada orang yang mungkin condong ke paslon A, paslon B dan lain-lain. Nah, di situ. Jadi kita harus menghargai hak mereka dalam partisipasi politik itu sendiri untuk menciptakan sebuah demokrasi. Gitu. Mungkin itu untuk nilai-nilai kewarganegaraan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Oke, jadi sangat penting sekali ya bagi kita untuk memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Betul sekali. Sangat penting. Oke. Itu tadi kita itu sebagai individu ya kita juga tidak mungkin melupakan orang lain juga karena kita sebagai makhluk sosial pasti hidup berdampingan maka harus ada yang namanya hak dan juga kewajiban. Kita harus menerima, kita juga harus memberikan. Jadi itu. Jadi harus ada hubungan timbal balik juga di situ. Oke. Oke, kita lanjut. Ini mungkin agak sedikit berbeda dari pembahasan sebelumnya. Kan sekarang ini kita banyak melihat fenomena atau isu-isu terkait pelanggaran HAM ya, seperti bullying, terus juga penganiayaan, pembunuhan gitu, bahkan penjajahan gitu. Nah, gimana sih tanggapan Anda mengenai isu-isu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi saat ini? Oke. Jadi mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM ya. Jadi isu pelanggaran HAM itu merupakan suatu hal yang sangat serius ya dan juga di situ butuh sekali perhatian dari semua lapisan masyarakat, bukan hanya dari pemerintah saja, termasuk kita sebagai mahasiswa ya. Seperti itu. Jadi menurut saya apa namanya? Pelanggaran HAM itu sendiri terjadi karena mungkin ada beberapa sesuatu yang mereka tidak sadari sebelumnya atau tidak ketahui sebelumnya. Seperti itu. Jadi banyak sekali faktor ya, ya untuk yang apa namanya
memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM. Dan ini pun masih berkaitan dengan dengan dua pertanyaan sebelumnya ya. Jadi ketika sebagai anggota masyarakat, sebagai mahasiswa, ketika kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban kita, otomatis adanya pelanggaran HAM itu akan semakin kecil. Seperti itu. Dan pelanggaran HAM itu sendiri juga bisa terjadi karena adanya penipisan etika, penipisan kesadaran atas hak dan juga kewajiban itu sendiri. Seperti itu. Jadi bagaimana nih upaya yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa dalam rangka mencegah atau mengatasi terjadinya pelanggaran HAM? Oke, sebagai mahasiswa, jadi di sini kita punya saya punya beberapa upaya yang mungkin bisa dilakukan untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM. Jadi kalau dilihat kemarin ada yang namanya tes untuk siswa umur 15 tahun, ya, tes secara internasional. Indonesia itu berada di level paling bawah dari 81 negara, kalau tidak salah itu Indonesia. Sebentar, saya cek data dulu. Oke. Jadi kita telah ikut dalam partisipasi untuk tes PISA ya. Tes PISA. Jadi Indonesia itu menempati posisi yang cukup bawah dari level pendidikannya itu sendiri. Dari situ eh, berarti masyarakat Indonesia itu sendiri sebenarnya harus sadar pentingnya tentang pendidikan gitu ya. Karena dengan pendidikan itu sendiri akan bisa membangun moral masyarakat ya untuk bertindak dan juga bersikap. Jadi dengan pemahaman yang lebih baik di sini, kita itu sebagai mahasiswa juga harus bisa menjadi agen untuk mendorong perubahan yang lebih efektif dari sikap perbuatan dan juga sebagai pendidikan tadi ya, dalam hal pendidikan itu sendiri ya. Terus di sini yang selanjutnya adalah kita juga bisa berpartisipasi dalam organisasi HAM ya. Mungkin kalau di universitas ada beberapa organisasi-organisasi yang mungkin dia itu lebih fokus terhadap hak asasi manusia. Kita bisa berkolaborasi di organisasi tersebut untuk meningkatkan kekuatan suara kolektif untuk peningkatan atau untuk penguatan HAM itu sendiri. Terus selain itu kita juga bisa memberikan atau mungkin mendorong untuk meningkatkan kurikulum yang mencakup tentang hak asasi manusia di institusi pendidikan. Seperti itu. Dan juga kita juga bisa melaksanakan aksi solidaritas, ya, menunjukkan solidaritas dengan korban pelanggaran HAM dan kelompok-kelompok yang terkena dampak seperti itu, berlindung satu sama lain, seperti itu. Dan juga kita bisa melaksanakan aksi damai dan juga kampanye kesetaraan.
Jadi di situ kita bisa melaksanakan upaya bersama dan juga aksi nyata ya. Jadi kita sebagai mahasiswa bisa berperan aktif sebagai agen perubahan dalam mencegah dan mengatasi pelanggaran-pelanggaran HAM untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan juga beradab seperti itu. Sudah cukup atau masih ada tambahan lagi? Mungkin ada tambahan lagi, satu lagi. Jadi selanjutnya kita juga bisa menyuarakan pendapat dengan bijak ya. Seperti itu. Jadi menggunakan hak menyuarakan pendapat secara bijak dan konstruktif. Di sini kita sebagai mahasiswa bisa menggunakan tindakan ataupun kata-kata yang mungkin bisa apa namanya lebih pas lah kalau dalam bermasyarakat seperti itu ya, sehingga tidak menimbulkan atau tidak memicu sebuah konflik. Terus sekarang itu kan HAM itu kan ranahnya bukan hanya lingkup kecil ya, pastinya ya. Pelanggaran HAM itu kan sebuah apa namanya Universal. sebuah kejahatan yang lingkupnya lebih luas ya sebenarnya. Jadi kita sebagai mahasiswa itu bisa membawa isu pelanggaran HAM itu sendiri ke tingkat internasional melalui organisasi-organisasi internasional dan juga forum internasional ya. Jadi di sini dengan adanya hal tersebut kita itu bisa memberikan atau bisa meningkatkan tekanan global terhadap pihak-pihak yang terlibat seperti itu ya. Jadi setiap tindakan itu kan yang kita ambil itu bisa setidaknya walaupun kita tidak bisa berperan secara langsung, kalau kita memberikan apa membawa isu itu ke ranah internasional, kita juga bisa hitungannya masih berperan aktif lah ya dalam penegakan HAM itu sendiri. Oke, mungkin itu. Oke. Terima kasih atas pendapat dan sharing-sharingnya hari ini. Mungkin itu aja. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan.